أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله السادة الأعلام وأصحابه القادة البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام ثم أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para alim ulama, nini mama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, yang hadir di Masjid Pahlawan Situjua, Batua, Pahlawan Batua, Situjua Batua. Oh ada, subhanallah, Situjua Batua yang Masya Allah kalau tengok wajah-wajahnya, wajah-wajah bahagia. Ini kandidat-kandidat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wajah bercahaya dengan iman, hati yang tentram dengan Islam. Buktinya masjidnya subuh ini ramai, dan sebelum ini tentu lebih ramai, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadiran ini sebagai tanda syukur kita kepadanya. Malam tadi kita dimatikan sementara, kan doanya bismikallahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah aku mati dan hidup lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dihidupkannya kembali, tanda ada aktivitas lagi, dan kita tidak mau satu detik pun lewat tanpa ada tanda syukur kita di dalamnya. Sebab kalau tidak, merugi kita. Wal asri innal insana, anda hafal wal asri lah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Tadi bangun tidur kita langsung ingat Allah, tanda kita beriman. Lepas itu kita wudhu, datang ke sini, tanda kita beriman, dan di sana ada amal saleh. Sekarang watawasau bil haqqi, saling bertawasi, saling menasihati, saling mendukung, saling mewasiatkan, saling memesankan untuk bil haqqi, untuk tetap di atas jalan yang benar, di atas manhaj yang benar, keyakinan yang benar, amal ibadah yang benar. Setelah itu watawasau bis sabri, dan sabar itu selalu berwasiat untuk sabar, karena memang pekerjaan besar itu, kata orang-orang hikmah,
direncanakan oleh orang-orang hebat, lalu dikerjakan oleh orang-orang ikhlas, tapi sampai selesai itu oleh orang-orang sabar. Orang ikhlas tidak sabar tengah jalan, kalian yang teruskan. Tapi orang sabar sampai selesai. Makanya orang-orang menang itu orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita sabar sampai selesainya kajian ini. Sabar enggak? Kalau enggak sabar guys, tahu sekarang Ustaz, kami butuh 5 menit saja, jangan 5 menit, 5 detik aja saya siap. Nah, tapi kalau tuan-tuan sabar, saya teruskan. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang subhanallah adalah perjuangannya luar biasa. Semua perjuangan setelahnya adalah mengikut dan di bawahnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang berjuang pula seperti Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Salawat dan salam kepadanya, pada ahlul bait, pada sahabat dan para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti jalannya. Kaum muslimin dan muslimat, sering kita mendengar hidup adalah perjuangan. Al-hayatu jihad. Itu adalah perjuangan. Perjuangan itu orang banyak mendefinisikannya. Ada yang berjuang karena harga diri, ada yang berjuang karena harta, ada harta juga banyak. Ada yang berjuang karena istrinya dan anak-anak, ada yang berjuang karena kabilah, suku dan sebagainya. Tapi sebesar-besar perjuangan itu adalah yang hadiahnya paling besar. Tuan-tuan dan puan-puan, hadiah yang paling besar yang pernah tuan dengar apa? $1 miliar, $1 million. Ada apa? Nah, hadiah terbesar yang pernah tuan-tuan dengar apa? Nggak pernah dengar hadiah besar. Hadiah kecil terus ya. Hadiah paling besar adalah al-jannah, surga. Tahu tak surga itu? Ada yang pernah dapat bocoran? Pak, surga itu ada apa di dalamnya? Pak? Di antaranya yang pernah Bapak dengar? Enggak pernah dengar surga, Pak? Menghayalkan surga enggak pernah? Apa di dalamnya? Semangat masuk surga enggak? Ada apa di dalamnya? Durian. Kalau durian abundant. Kalau musim murah jadinya. Apa yang di surga? Yang nikmat. Nah, ibu-ibu lah tanya, ibu-ibu pernah dengar surga? Ibu-ibu takut, dia cemburu kami nanti katanya, banyak sekali bidadari katanya. Iya. Itu namanya ibu tidak semangat masuk surga, nampak. Jangan-jangan itu yang kata Nabi, banyak ahli neraka itu perempuan itu. Karena takut masuk surga cemburu. Ibu-ibu bapak tidak ada lagi cemburu di surga itu. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada iri, tak ada ujub, tak ada semuanya. Andainya kita di dunia ini tak ada dengki, tak ada hasad, senang tak hidup kita? Senang tak?
Iya. Yang bikin tak senang itulah orang begini, awak juga risau. Orang beli mobil baru, awak yang gelisah. Sah? Orang dapat nikmat, awak mati gelisah. Tapi di akhirat tidak. Alhamdulillah. Jadi rupanya belum ada bocoran surga sampai di sini ya. Hah? Ibu-ibu kalau beli emas mahal nggak sekarang? Mahal nggak? Berapa satu gram? Hah? 1.400.000. Bisa beli setiap pekan? Bisa dia? Banyak. Oh, bagi yang mampu. Kalau gitu tahu saya. Enggak, itu bisa beli setiap pekan 1 gram. Belum ya? Berarti enggak jauh beda kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bayangkan kalau ada orang di dunia ini rumahnya besarnya hanya 20 kali 20. Ini tiangnya dari mutiara, kusennya dari berlian, atapnya dari emas dan perak. Menurut tuan-tuan bahagia enggak dia? Hah? Pak? Enggak bahagia? Kenapa belum tentu bahagia? Karena korupsi. Iya. Apa nih sih? Coba di luar. Orang luar mau dengar enggak? Di belakangnya ibu juga. Oh ibu, ayalah. Orang luar orang mau tidur kadang-kadang. Orang mengalih. Baik. Pakai ini juga. Katanya mengganggu gelombang namanya. Apa? Ini bisa tuh luar. Ah, sudah. Kalau ibu-ibu nampak dengar aja tuh. Ah? Kurang jale. Alah, diulang lagi dia awalnya. Diulang balik. Baik. Alhamdulillah. Baik. Sekarang jelas. Dah jale mama. Alah. Ulang balik. Hati tadi tanya enggak ada yang jawab. Baik. Jadi kata bapak ini belum jelas, belum tentu bahagia. Kenapa enggak bahagia? Hah? Kurang jelas tadi. Iya, pada zahirnya mereka adalah orang-orang berkehidupan mewah, bahagia. Kalau belum jelas bahagianya kita tidak tahu itu. Jadi yang jelas pada zahirnya orang yang memiliki harta lebih senang daripada yang Pak, mana yang lebih senang, yang duitnya 1 miliar dan yang duitnya 1.000? Iyalah, alhamdulillah. Buktinya kita setiap hari minta rezeki, setiap hari berjalan cari piti, iya tak? Kayak cari makan. Nah, orang kalau rumahnya sudah seperti itu, mesti makannya cukup, istrinya tidak cukup, istrinya cukup, anaknya cukup, pembantunya cukup, semua cukup. Orang sudah berkecukupan pasti senang, pada umumnya. Nah, ini surga berapa luasnya? Hah? Seluas langit dan bumi. Sebenarnya menurut para ahli bukan luasnya, arduha. Itu baru lebarnya. Baru lebarnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, lengkap dengan taman-tamannya. Bahagia enggak? Lebih bahagia. Kayaknya harus diuji coba dulu nih. Bapak mau jadi percontohan masuk surga dulu enggak?
Hah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nanti ketika datang hari kiamat, didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, lalu dicelupkan satu kali celupan ke surga, ke neraka. Lalu dikatakan, pernah tidak kamu merasa bahagia? Gara-gara satu kali celupan itu saja lupa dia bahagia di dunia semuanya itu. Lalu datangkan orang yang paling menderita di dunia. Dari mana asal? Ada yang paling menderita di dunia di sini? Angkat tangan. Tidak ada ya? Mana tahu, kita doakan pula supaya tambah bukan tambah menderita, tambah bahagia. Nah, lalu datangkan orang paling menderita di dunia, dicelupkan satu celupan ke surga, lalu ditanya, hal ra'aita bu'san qat, pernah tidak menderita? Lupa dia. Orang gara-gara satu nikmat lupa penderitaan selama ini. Nikmat besar apa kecil itu? Besar. Itu baru secelupan, Pak. Bagaimana kalau sudah berenang di dalamnya? Di sini anak tidak ada yang di bawah umur semua ya? Sudah dewasa semua? Iya. Ada bocoran dikit juga, Pak, biar tahu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang laki-laki dari ahli surga itu memeluk istrinya dari kalangan bidadari 70 tahun tak bosan. Pak, peluk istri 70 menit. Bosan dah? 70 menit aja lah. Padahal kan bahagia kita ketika kita memeluk istri kita, dan suami memeluk istri dan sebagainya, pasti sedang bahagia. Tapi sanggup enggak 70 tahun? Di surga 70 tahun enggak bosan. Enggak percaya? Buktikan masuk surga. Hidup adalah perjuangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi perjuangan terbesar adalah perjuangan yang hadiah paling besar. Orang kaum muslimin dan muslimat akan bangga dengan perjuangan para pejuangnya. Kadang-kadang perjuangan yang kadang-kadang hanya hal yang remeh-temeh, sesuatu yang tidak bernilai. Seperti di zaman jahiliyah dulu, ada orang perang gara-gara seekor onta 40 tahun antara Bani Zulbiyan dan Abbas. Masih ingat Buya ya? Gara-gara onta seekor naqa perang 40 tahun, dan para penyairnya, para pujangganya memuji para pejuangnya untuk sesuatu yang tidak berharga itu. Ada yang perang gara-gara lomba pacuan kuda, habis itu kalah, mencemooh, akhirnya perang pula dua kabilah besar, dan mereka saling membanggakan itu. Subhanallah. Bagaimana dengan kita yang punya sejarah para pejuang yang bernilai tinggi, yang dalam ini baik dari tingkat lokal, nasional maupun di tingkat internasional. Dan tentu saja kaum muslimin dan muslimat seperti yang saya katakan tadi, datanglah perjuangan para nabi dan rasul di atas segala perjuangan. Dan dalam Islam segala perjuangan pahlawan itu harus dinilai dan dihargai sesuai dengan apa yang mereka perjuangkan. Tapi kalau jadi pahlawan gara-gara ada adu ayam, pada orang kelahi gara-gara adu ayam, ada enggak perang gara-gara adu ayam? Masa jahiliyah dulu ada, dan masa jahiliyah sekarang masih terulang. Ya,
Tadi saya katakan, gara-gara seekor onta mereka perang 40 tahun, tidak habis-habis. Lalu Nabi SAW memberikan arahan, petunjuk bahwa segala perjuangan itu harus mendapatkan hadiah terbesar. Bahkan berjuang dalam berdoa pun Nabi mengajarkan kita untuk meminta yang tertinggi. Apa kata Nabi SAW kalau kita minta surga? Minta al-firdaus al-a'la. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu al-firdaus al-a'la. Minta surga al-firdaus. Karena firdaus itu adalah surga tertinggi. Demikian juga kita ketika melakukan, ketika berjuang membela tanah air, membela negara, membela bangsa, membela agama, mesti dengan niat tertinggi, yaitu litakuna kalimatullahi hiyal ulya, yaitu menjadikan kalimat Allah. Apa kalimat Allah? La ilaha illallah sebagai kalimat paling tinggi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Saya pernah bertanya dengan jemaah dan juga dengan mahasiswa saya, mana generasi atau generasi yang paling maju, generasi paling maju dari generasi umat Islam ini, atau apa indikasinya kemajuan sebuah atau suatu bangsa dan sebuah negara. Rata-rata menjawab masa keemasan Islam itu abad ketiga Hijriyah. Abad ketiga Hijriyah. Apa indikasinya? Indikasinya banyak buku ditulis masa itu. Kalau begitu, kita dalam masa keemasan juga sekarang. Sebab yang ditulis hari ini oleh umat Islam lebih banyak daripada yang ditulis waktu itu barangkali. Ada yang bilang tanda sebuah negara itu maju teknologinya. Setuju? Maju teknologi, negara itu maju, setuju? Setuju? Gara-gara disetujui, setuju ya? Saya tidak setuju, mohon maaf. Sebab berarti tuan-tuan hanya melihat korban teknologi. Jadi karena kagum pada teknologi, dianggap kemajuan teknologi sebagai suatu kemajuan. Lupa tuan-tuan sebenarnya. Indonesia ini dibangun atas dasar apa? Dasar pembangunan kita apa? Ini tidak apa lagi nampaknya. Apa dasar negara kita? Baik. Dasar negara adalah Pancasila. Kalau terlaksana dasar-dasar ini dengan baik, maju kita. Kalau tidak, berarti belum maju. Sila pertama, Pak Edi. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini maknanya apa? Mesti bertauhid. Pertanyaannya, apakah umat bangsa ini dalam kondisi benar-benar bertauhid atau sedang krisis tauhid? Hoi, sedang krisis tauhid enggak? Iya,
sedang masalah di tauhid. Ada goa ditemukan, diklaim sampai ke Mekah, percaya juga. Ini kan bagus Kemenak kerjasama ini untuk menurunkan antrian naik haji. Lihat goa di Jawa Timur aja lah. Katanya sudah ditemukan gua yang aksesnya sampai ke Mekah. Ada buya-buya tidak pernah sholat Jumat ke masjid karena sholat Jumatnya di Makkah. Sah? Sholat Jumat di Makkah, dia berangkat jam 11, pulang jam 1. Jam 11 di sini baru jam 7 di Makkah. Jam 1 di sini baru jam 9. Jumat mana pula? Tapi tetap juga kita percaya. Sah? Oh hebat buya tu. Apa sebab? Walaupun tak belajar Quran, tak belajar hadis, tapi jadi wali. Sehingga orang-orang gila dianggap ada enggak orang gila dianggap wali? Ada siko? Alhamdulillah enggak ada siko. Orang gila jadi wali. Kaum muslimin, saya nak tanya, mohon maaf. Ada enggak orang yang sudah dapat surat nikah langsung tergila-gila sama istrinya? Kok pada bingung semua? Saya tidak ada yang jawab. Ada orang setelah dapat surat nikah, aku terima, keluar surat nikahnya, langsung tergila-gila sama istrinya. Ada enggak? Yang tergila-gila itu rata-rata keluar surat cerai, akhirnya talak jatuh, sayang pun tiba. Itu yang tergila-gila. Sah? Atau ketika pulang dari merantau, kesetujuan. Yang dulu diharap sebagai buah hati ternyata sudah diambil orang. Cinta tertolak, masih ada rupanya dukun bertindak. Krisis tauhid lagi. Hanya tergila-gila. Tidak dia yang gila, yang disantet atau yang diguna-guna yang si junda itu yang gila. Sah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua cinta yang bikin gila, sado cinta yang bikin gila, itu cinta ilegal, cinta tidak halal. Nampak anak gadis ini biasanya yang gila itu yang laki-laki kan, jarang orang gila duda kan, yang ada gila janda. Ma'asyarul kiram. Nah, habis itu ingin memiliki, ternyata mamanya tak setuju. Sah? Ayah dan emaknya tak setuju. Tapi dia terlanjur cinan, ingin. Akhirnya terbawa terus, akhirnya gila. Ini cinta halal atau cinta tidak halal? Cinta tidak halal. Kalau ada wali yang gila, cinta karena cinta Allah, pasti cintanya ilegal. Gara-gara berzikir gila, zikir ilegal. Gara-gara ibadah gila, ibadah ilegal. Paham Pak? Paham tak? Ilegal. Yang legal tak pernah bikin gila. Saya nak tanya, dari 124.000 Nabi dan Rasul yang pernah diutus, cari satu Nabi yang gila gara-gara cinta Allah. Ada? Tidak ada. Dari 120.000 sahabat Nabi yang mencintai Allah SWT, cari satu sahabat yang gila gara-gara mencintai Allah dan Rasul. Ada? Tidak ada. Makanya kalau ada yang gila gara-gara cinta Allah, cinta ilegal. Nah sekarang balik ketuhanan yang Maha Esa. Kita dalam kondisi maju atau sedang kondisi tidak maju? Tidak maju. Syirik masih meraja lelah. TBC atau TBC? TBC, parah tak penyakit itu? Apa TBC itu? Takhayul
bid'ah, khurafat. Adik-adik semua tuh. Nah, virus ini masih banyak menyakiti. Ini menjelang Ramadan ini udah mulai was-was lagi kita. Sah? Hah? Ada yang masuk Ramadan dengan langsung syekhnya ke rumah bulan. Syekh langsung naik ke bulan, kala bulan asa, sehingga lebih duluan terlihat anak bulan. Iyalah, ke rumah bulan dia langsung tentu nampak anak langsung. Kalau kita nunggu dulu bulan menengokkan anaknya, kan tunggu anak bulan dulu di bawah kan, tentu lambat dia tengok, sehingga terjadi perbedaan mulai puasa. Sebagian menghitung-hitung bulan. Sah? Kebetentong. Kalau begini gerakannya semakin derajat tingginya dan seterusnya. Yang lain lagi ada. Lebih simpel lagi dengan teknologi, menelpon Allah. Menelpon Allah. Berapa nomornya? Hanya rahasia. Jadi dia telepon Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi aja tidak dapat kayak gitu. Dia dapat. Ada mulai puasa ya Allah. Dah ada mulai. Sehingga 10 hari lebih duluan pula dari kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini maju namanya? Maju? Enggak. Jadi asas yang telah dicadangkan oleh para pendiri, para pejuang kita belum terlaksana dengan baik. Makanya orang-orang yang menegakkan tauhid di negeri ini adalah orang-orang yang mewarisi apa yang diinginkan oleh para pejuang dulu. Tapi mereka yang melakukan syirik dan sebagainya, mereka yang merusak perjuangan itu. Merusak warisan itu. Yang kedua, sila kedua. Hah? Beri kemanusiaan. Ini baru-baru Pak. Bayangkan Pak. Lama orang tuh rapat dulu menyusunnya. Kemanusiaan yang ada di mana? Karena Bapak dah tua kita kasih uzur ya. Hafalannya udah mulai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira gimana? Jauh juga. Jauh panggang dari api. Yang adil dan beradab, kita subhanallah, dan itu terlihat sekali hari ini di saat pilkada. Sahih? Makanya jangan marah dengan saya bilang demokrasi itu merusak kita. Demokrasi merusak. Semakin jauh demokrasi kita terapkan, sampai RT RW semakin tinggi tingkat permusuhan di antara kita. Sahih? Kenapa? Karena suara orang gila nilainya sama dengan profesor doktor. Padahal aslinya demokrasi itu, aslinya oleh pencetus demokrasi, siapa pencetusnya Pak? Hah? Siapa? Montesquieu? Galileo Galileo. Nah, mereka sebenarnya asas demokrasi asalnya orang ahli nilainya tak sama dengan yang bukan ahli. Terjemahan bebasnya, profesor misalnya nilainya harus 5 suaranya. Jadi dia nyoblos 1 kali nilainya 5 poin. Dokter 4, S2 3, S1 2, yang tak sarjana dan seterusnya 1. Ini enggak. Yang narapidana dengan alim ulama sama. Jadi kalau demokrasi yang asli itu lebih mendekati kepada surah dibanding dengan yang sekarang. Nah, ini tidak, yang lebih parahnya adalah serangan. Serangan umum 1 Maret. Ini yang parah, lebih parah lagi. Jadi kalau tuan-tuan mengharapkan pemimpin yang tidak korup,
susah diharapkan. Apa sebab? Sebab rakyat lebih dulu korupsi. Hanya disogok dengan 50 rupiah 50.000 dolar. Hah? 50.000 rupiah cuma. Ya Allah ya Rabbi. Rela untuk mengorbankan kepentingan negara ini. Berarti sila kedua jauh. Sila ketiga, gimana kira-kira? Subhanallah. Persatuan yang lahir dari iman, persatuan yang lahir dari hati. Kalau persatuan karena terpaksa oleh sistem, itu bukan persatuan namanya. Artinya karena sistem pertahanan kita masih kokoh, alhamdulillah. Tapi yang intinya adalah saya melihat saudara saya dari daerah manapun, karena satu bangsa, satu negara, satu iman, satu Islam. Misalnya, ya saya melihatnya sama, nggak saya bedakan. Terus sekarang kan tidak. Susah juga ya. Sampai sila keberapa? Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita dalam kondisi krisis. Bisa tidak dikatakan kita dalam sedang maju? Tidak. Karena dasar-dasar kita bernegara, dasar-dasar kita berbangsa, dasar-dasar kita membangun jauh landasan dari kita, tidak terbang dari landasan tadi. Tetapi kalau kita lihat asas-asas ini dibawa ke zaman Nabi alaihissalatu wassalam, gimana? Dibawa ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlaksana dengan baik? Ulang kembali. Tauhid di zaman Nabi terbaik? Kemanusiaan yang adil dan beradab zaman Nabi terbaik? Persatuan terbaik? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat terbaik? Keadilan sosial terbaik. Makanya saya katakan dengan sepenuh mulut, saya katakan bahwa generasi terbaik pembangunan yang paling berhasil adalah generasi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara teknologi tidak dieksploitasi seperti zaman kita, tidak ada pesawat waktu itu. Tidak ada pesawat? Ada Pak, Burak. Iya, belum ada pesawat yang menandingi Burak sampai hari ini. Bukan Burak yang sudah yang mati itu, bukan. Kan dulu ada pesawat Burak, tapi sudah mati kan? Masih belum sempat numpang sudah mati dia. Senasib dengan Adam Air, senasib dengan yang lain. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Nabi alaihissalam bisa menciptakan keadaan seperti itu bukan dengan mukjizat seperti balik telapak tangan. Beliau hadir di tengah-tengah masyarakat yang tadi saya katakan rentan sekali berperang gara-gara seekor onta, perang 40 tahun, gara-gara kalah di perlombaan bola kuda, tawuran, gara-gara judi, zina dan sebagainya. Belum lagi di Ka'bah yang dulu sebagai ramzut tauhid, lambang tauhid, tetapi dipenuhi oleh simbol-simbol syirik. Dulu Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk menegakkan tauhid, kan? Iya kan? Naam. Wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Karena memang Ibrahim sudah merasa pahit dan getirnya syirik gara-gara menyembah berhala di Babilonia.
sampai beliau terusir gara-gara meruntuhkan berhala. Lalu Allah suruh dia pergi ke Mekah, perjuangan yang luar biasa, meninggalkan anak yang masih bayi, istri tanpa bekal di tempat yang tak ada sumber kehidupan. Tapi tawakal kepada Allah, iman kepada Allah, menegakkan perintah Allah, tauhid kepada Allah, membuat mereka orang-orang yang warisannya hidup sampai akhir zaman. Setiap bapak dan ibu pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Setelah itu, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Salatlah di belakang makam Ibrahim. Apa makna makam Ibrahim? Kuburannya. Hah? Ada yang bilang ternyata di Ka'bah ada kuburannya katanya. Ya. Masa dilarang-larang pula bikin di masjid kuburan? Di Ka'bah saja ada kuburan. Di mana, Pak? Kan makam Ibrahim. Oh, makam Ibrahim itu bukan kuburan, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Allah abadikan sebagai tanda. Lalu disuruh salat di situ. Naik kita ke Safa dan Marwah, sa'i. Teringat pula bagaimana Ibunda Hajar alaihissalam, anaknya yang baik menangis kehausan. Dia sendiri menahan pahit dan getirnya kehausan, tidak ada air. Sampai naik ke Safa. Dari kejauhan mudah-mudahan ada sumber air. Berlari lagi sampai ke Marwah. Sampai 7 kali. Yang sudah pernah haji. Pak Haji ya? Haji ya? Gimana rasanya setelah sa'i antara Safa dan Marwah? Hah? Langsung segar badan? Bapak pura-pura nih. Capek, ngaku aja lah. Saya yang masih muda nggak capek, bapak enggak. Capek. Ini kita sa'i dalam kondisi air minum tak pernah kurang. Sebelum pergi sa'i kita sudah makan kenyang. Di tengah udara yang ber-AC, sejuk. Nah, capek juga kita. Baru 2 kali belok, aduh kursi besar, kursi rodanya. Padahal yang kita lari-lari di situ sudah licin, pakai batu pualam, kipas angin, AC, ada air zam-zam. Iya tak? Dulu bayangkan Hajar alaihissalam berlari di bebatuan, panas, perjuangan. Maka berhak mereka untuk diabadikan oleh Allah SWT. Sampai dalam solat kita tersebut, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pergi ke Mina, kisah-kisah itu hidup kembali. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Kalaulah Allah menyuruh kita menghidupkan, ya, mengabadikan kisah-kisah orang-orang hebat tersebut, para pahlawan yang patut diingat itu, maka kita juga harus menghidupkan nilai-nilai yang dihidupkan oleh para pendahulu kita. Nah, kalau mereka sekarang sudah meletakkan dasar-dasar ini, tegakkan tauhid dengan benar, karena dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka seharusnya umat Islamlah menjadi pelopor sila pertama ini. Jangan justru umat Islam ini curigai. Ini ada pula yang curiga sama umat Islam. Yang curiga umat Islam juga. Yang auzubillah adalah ciri teroris yang suka belajar tauhid. Ya Allah ya Rabbi, ini anti Pancasila ini orang. Tapi atas nama, kadang-kadang atas nama Badan Pengembangan Pancasila pula. Jadi orang-orang tidak ngerti, belajar di Barat, tiba-tiba jadi orang hebat di sini, dia tidak paham apa yang dicetuskan oleh para pejuang kita dulu. Yes ya.
Kita nak merdeka dari Belanda dulu karena mereka tidak membiarkan kita bertauhid. Nak merdeka dari Jepang karena tidak membiarkan kita bertauhid. Masih ingat tuan-tuan? Dulu ketika di masa Jepang, ulama kita dikumpul di Batavia. Di antaranya adalah Buya Karim Amrullah. Siapa dia itu? Ayah Buya Hamka. Kalau Buya Hamka Abdul Malik. Nah, ayahnya Karim Amrullah atau Abdul Karim Amrullah. Dikumpulkan, dibawa todongan senjata laras panjang oleh Jepang, tentara Jepang. Ditunggu pagi-pagi seperti ini. Dah terbit matahari? Dah terbit matahari? Belum ya? Belum. Ya saat-saat seperti inilah menjelang terbit matahari di baris para ulama kita untuk sujud kepada matahari. Ulamanya, jadi bukan orang awamnya saja. Ulamanya dipaksa sujud ke matahari. Kalau tuan-tuan sempat ditodong dengan senjata seperti itu, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Hah? Iya takut, ikut aja kan? Ikut aja. Terpaksa ikut. Dan itu ada rukhsahnya. Ada rukhsah darurat. Maka sebagian atau semua ulama waktu itu mengambil rukhsah. Ad-daruratu tubihul mahzurat illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Mereka terpaksa sujud walaupun hatinya tidak menerima. Hati tidak menerima sujud kepada selain Allah. Mereka ma'zur karena berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan nyawa. Kecuali ayah Buya Hamka. Kecuali ayah Buya Hamka. Siapa namanya tadi? Buya Abdul Karim Amrullah. Karim Amrullah atau Abdul Karim? Karim ya. Karim Amrullah rahimullah rahmatan wasi'ah. Berani dia tidak ikut, tidak mau sujud, karena yang nama sujud itu hanya lillah. Ini luar biasa ya, perjuangan besar. Jadi akhirnya setelah merdeka, Buya Hamka nanya ke ayahnya, apa yang membuat ayah berani untuk tidak ikut sujud waktu itu ke matahari di bawah todongan senjata? Kan mati itu tantangannya. Jawabannya, nak, yang namanya mati itu semuanya sama. Tidak ada mati yang enak. Tidak ada mati yang enak. Nabi bilang inna lil mauti la sakarat. Mati itu buat kita sekarat. Tahu sekarat? Sekarat itu setengah mati. Sekarat itu setengah mati. Artinya mabuk kita dibuatnya. Sakit. Seringan-ringannya katanya seperti kambing dikuliti hidup. Yang tak yakin coba aja lah. Itu aja. Ya, semoga Allah berikan husnul khatimah. Jadi nak mati tenggelam, nak mati diterkam, nak mati ditikam, nak mati ditembak, nak mati di pembaringan, semuanya sakit. Semuanya sakit. Nah, kalau antum dah tahu hakikat itu, lebih baik saya tetap bertahan di atas tauhid, walaupun akibatnya saya mati karena itu. Itulah makanya para pejuang kita itu berani berhadapan dengan bambu apa? Kuncing menghadapi meriam Belanda itu. Karena mereka di sininya ada keyakinan, ada iman bahwa memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, kalimatul Islam adalah lebih tinggi daripada harga jiwa kita sendiri. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Harganya apa? Surga. Hadiah paling
hadiah paling besar. Makanya Nabi selalu menawarkan ini kepada para sahabat. Siapa yang siap beli bi'ru rumah, telaga rumah, nggak main-main, harganya 30.000, 35.000. Berapa duit kita tuh Ustaz? 35.000. 35.000 bukan dolar, belum ada dolar waktu itu. 35.000 apa namanya, dirham. Dirham berapa? 1 gram perak. Anggap aja 50.000 dulu. So? Nah, 1.750 juta. Aduh, telagu 1 miliar ogo. Ada Pak? Tidak ada. Tapi Yahudi itu tidak senang dengan umat Islam. Gimana Nabi kata? Dia jual seember korma dengan dijualnya seember air dengan seember korma. Mahal apa murah Pak? Pernah makan korma? Tahu korma? Buatan. Tapi tidak tamar Hindi lah. Tidak korma Jawa. Nah, seember air, seember kurma. Seember air berapa lama tahannya? Sekali cebok habis kan? Kalau seember kurma sekali makan mutar buatnya. Nah, dijual seperti itu sehingga habislah kurma-kurma orang Madinah, dan dia satu-satunya sumber air yang ada waktu itu. Akhirnya Nabi bilang, siapa yang mau beli nanti harganya surga, lahul jannah. Subhanallah. Kenapa? Kok bisa dengan beli telaga dapat surga? Karena yang punya surga itu Allah. Dan Allah memberikan ganjaran bagi orang yang menghidupkan satu jiwa seperti menghidupkan semua manusia. Pahalanya. Dan air adalah sumber kehidupan. Makanya kalau tuan-tuan ingin dapat surga, siapkan sumber air. Makanya termasuk yang kita infakkan atas nama orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan bagian daripada pembangunan dan menghidupkan negara ini yaitu menyiapkan sumber minum bersih bagi kaum muslimin, bahkan umat manusia. Saya tidak katakan kaum muslimin saja, seluruh umat manusia. Karena menghidupkan setiap yang bernapas itu adalah seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Utsman waktu itu tidak sedang berada di tempat. Coba bayangkan, kalau ada orang penggalangan dana pas tidak ada tempat, alhamdulillah saya tidak ada waktu itu. Kalau tidak, malu tidak nyumbang. Ya, bersyukur karena tidak ada di tempat. Kalau Utsman tidak, dapat dia berita, padahal infaknya sudah banyak sebelumnya, tidak dihitung lagi. Bahkan sampai hari ini wakaf Utsman masih ada dan eksis berupa hotel bertingkat di Madinah. Kita tulis wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Akhirnya dia tanya, ya Rasulullah, sayembara tadi masih berlaku tidak untuk saya? Kata beliau, iya berlaku. Maka Utsman datangi orang Yahudi itu, mau tidak jual telaga itu? Kalau tidak cerdas, kalau tidak licik, tidak Yahudi namanya. Dia bilang, saya tidak mau jual semuanya. Kita jual harinya saja. Sehari kamu, sehari saya. Utsman karena terpaksa diterimanya. Tapi Utsman lebih cerdas. Orang Yahudi licik, tapi Utsman cerdas. Makanya umat Islam itu cerdas, Pak. Abu Lahab, ia punya data, tapi Abu Bakar lebih cerdas. Makanya Abu Bakar menang, Abu Lahab kalah. Yahudi licik, kalau yang Utsman cerdas. Yalah, tidak apa juga dibeli. Lalu diumumkan oleh Utsman kepada masyarakat Madinah, kaum muslimin, kalau yang mau air, saya bagian saya misalnya hari Senin, Rabu, Jumat.
selebihnya bayar. Selebihnya bayar sama Yahudi. Akhirnya kaum muslimin bawa ember banyak-banyak di hari gratis. Pas hari bayar tidak ada yang datang. Akhirnya Yahudi masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Akhirnya bilang, bawalah semua man. Kan cerdas. Ya, orang yang lillahi ta'ala pasti lebih cerdas daripada yang bukan lillah. Makanya perjuangan yang bukan lillah itu perjuangan yang sia-sia, apapun namanya. Makanya berjuanglah atas nama Allah SWT. Nah, kita sampai kita pada hadiah terbesar, surga. Semoga Allah anugerahkan kepada para pendahulu kita yang telah berjasa dalam agama ini, dan bangsa ini, negara ini, dan tinggal kita harus melanjutkan perjuangan itu lillahi ta'ala supaya bernilai. Dan semoga Allah mengampuni para orang tua kita, guru-guru kita, buya-buya kita, ustaz-ustazah kita, kiai-nyai kita, dan seluruh kaum muslimin, dan khususnya yang membangun masjid ini, yang mewakafkan tanahnya, mewakafkan yang mengurusnya, yang mengisinya, jemaah yang meramaikannya. Semoga Allah berikan karunia, ampunan, rahmat, kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, mudah-mudahan dalam ketaatan. Semoga Allah kumpulkan kita di surga yang penuh dengan kenikmatan. Terima kasih dan mohon maaf ya. Pertanyaan tapi jangan yang sulit-sulit. Soalnya kalau yang sulit saya lama menjawabnya. Nanti menyesal tuan-tuan. Dah, silakan nak. Dah jelas Ustaz. Ustaz aja. Saya sudah sejelas itu menjelas. Masa tanya lagi? Nah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.